Buku novel karya Terelie, ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Kita lanjut pada bab ke-8 ya teman-teman. Ruangan loteng lengang sejenak. Aku menatap tajam ke arah Tamus. Apa yang kamu inginkan? Aku bertanya, memecah lengang. Akulah yang harusnya bertanya. Apa yang kamu inginkan, Selena? Aku terdiam. Tanganku diam-diam meraih buku tebal di sampingku. Siapa tahu bisa digunakan untuk membela diri. Kenapa kamu diam? Tamus menyelidik. Mata hitamnya seperti hendak menelanku bulat-bulat. Apakah kamu ingin sekolah di Akademi Bayangan tingkat tinggi? Tamus akhirnya tersenyum tipis. Heh, apa yang dia bilang? Aku menelan ludah. Untuk seorang yang tidak pernah sekolah sebelumnya, tetapi berhasil lulus di urutan kedua tes tertulis, mengalahkan ribuan peserta seleksi lainnya, kamu menarik sekali. Kamu juga lulus di urutan ketiga tes stamina dan ketahanan fisik. Harus kuakui, itu mengesankan. Bagaimana kamu tahu? Itu mudah, aku punya kaki tangan di mana-mana, termasuk di ABTT. Aku membaca buku berkas pendaftaranmu, memeriksa garis keturunanmu, keluargamu. Kamu yatim piatu. Pekerjaanmu di konstruksi. Kamu cocok sekali menjadi pengintai. Matamu tajam, bisa mengingat serabut rambut. Tapi aku tidak lulus di tes ketiga dan tidak akan pernah lulus, potongku. Orang ini, siapapun dia, apa tujuannya membahas kegagalanku masuk ABTT, untuk membuatku tambah sedih. Tamus tertawa pelan. Kamu seharusnya dengan mudah bisa lulus, Selena. Teknik bertarungku jelek. Tamus menggeleng. Tidak, kekuatanmu hanya terkunci. Apa maksudmu? Kamu memiliki aliran darah yang unik sekali. Apa maksudmu? Aku memotong. Datanglah ke stasiun Kota Tisri besok tengah malam. Aku akan menunjukkannya. Kamu akan memahaminya. Dan ingatlah selalu, saat kamu merasa tidak memiliki jawaban lagi, saat tidak ada lagi jawaban yang tersisa, aku adalah orang yang bisa memberikan jawabannya. Tamus mengangkat tangannya ke udara dan menjentikkan jemarinya. Plop, suara seperti gelembung air meletus itu terdengar lagi. Sebelum aku sempat memahami maksudnya dan bertanya lagi, Tamus telah menghilang. Hei, aku refleks lompat mendekati cermin. Jangan pergi. Aku memeriksa cermin, kosong. Cermin itu seperti semula. Kemana orang itu pergi? Apa maksud kalimatnya barusan? Aku mengusap wajah. Apakah ini cuma mimpi? Esok harinya saat sarapan, meja makan ramai. Ini hari libur kerja. Kamu tidak kemana-mana, Selena? Bibi Leh bertanya. Aku menggeleng pelan. Seperti ikan tidak bertulang, aku duduk lunglai. Tidak semangat menyendok makanan. Dia sepertinya sungguh sedang patah hati, seru dari kursinya. Aku tahu dia bergurau. Atau sedang jatuh hati, timpal M. Dengar-dengar ada pekerja konstruksi yang suka pada Selena. Oh ya, Bibi Leh tertarik, juga bergurau. Malang sekali laki-laki itu. Paman Raf lebih dulu menyambar. Meja makan dipenuhi tawa. Am dan M tergelak. Aku tidak menanggapi. Pelan mengaduk makanan. Semalam aku kurang tidur. Aku terus memikirkan seleksi ABTT, juga tentang sosok misterius yang muncul di cerminku. Paman Raf, Bibi Leh, dan kelima sepupuku juga sebenarnya tahu persis kenapa wajahku pagi ini terlihat suram. Aki telah memberitahu mereka, jadi mereka mencoba menghiburku. Sarapan selesai dengan cepat. Am, M, Im, dan punya acara berlibur.
Mereka akan menonton pertandingan bola terbang di distrik lain. Klub kota Tisri, Parsip, mendatangi musuh bebuyutannya di distrik lain. Mereka telah membicarakan soal itu sejak seminggu lalu di lokasi konstruksi. Pagi ini mereka pergi menumpang kereta cepat antar distrik. Paman Raf tidak punya acara. Sebenarnya dia memang tidak pernah kemana-mana setiap libur. Dia duduk santai di teras lantai 4, membaca koran hologram, menikmati matahari pagi. Bibi Les sibuk membersihkan dapur, menyikat setiap sudutnya. Aku membantunya. Kamu sepertinya masih sedih soal ABTT itu, Selena. Aku tidak menjawab. Aku meletakkan piring di mesin cuci piring tanpa air. Udara menyembur kencang. Jangan terlalu dipikirkan, masih ada kampus lain, bukan? ABTT bukan satu-satunya tempat kuliah. Ada puluhan kampus bagus di Klan Bulan. Bibi Leh menyemangatiku. Aku mengangguk pelan menatap piring yang sudah mengkilat bersih. Dimanapun kamu kuliah, kamu tetap menjadi orang pertama di keluarga kita yang melakukannya, Selena. Kakak-kakak sepupumu tidak ada yang tertarik kuliah. Itu mungkin salah pamanmu juga yang telah menyuruh mereka kerja, bukannya sekolah. Bibi Leh mengambil piring di tanganku, meletakkannya di atas tatakan. Bibi Leh terus cekatan membersihkan dapur. Dia selalu tangkas, bergerak ke sana kemari. Bibi Leh, aku berkata pelan. Ya, Bibi Leh menoleh. Bagaimana jika masih ada cara lain untuk diterima ABTT? Cara lain? Memangnya ada cara lain? Aku menggeleng pelan. Aku tidak tahu apa persisnya. Aku sedang memikirkan Tamus. Sosok tua misterius yang tadi malam muncul di cermin kamarku. Tamus jelas menawarkan sesuatu. Dia bicara tentang seleksi ABTT dan kesempatan kedua. Bibi Leh diam sejenak, menatapku lamat-lamat. Jika memang itu cita-citamu, lakukan apapun yang bisa membuatmu diterima di sana. Selena, itu hakmu. Jangan ragu-ragu. Ibumu akan bangga sekali jika bisa menyaksikan anaknya diterima di kampus terbaik seluruh Klan Bulan. Aku mendongak balas menatap Bibi Leh. 3 tahun lamanya aku tinggal di rumah ini. Bibi Leh selalu mendukungku. Dia tidak pernah banyak bertanya dan selalu mempercayaiku. Aku mengangguk mantap. Am, Em, Im, Om, dan baru pulang pukul setengah 12 malam. Mereka terlihat riang, tidak habis-habisnya berseru, tertawa, bersorak, tentu saja karena klub kota kami menang telak. Coba kalau kalah, mereka berlima pulang dengan marah-marah, bahkan ditegur saja melotot. Aku menonton pertandingan itu di ruang tengah bersama Paman Raf dan Bibi Leh beberapa jam yang lalu. Mereka bergegas masuk kamar masing-masing. Besok pagi-pagi harus bekerja. Aku menghela nafas. Sejak tadi aku telah mengenakan pakaian gelap, juga penutup rambut. Kulirik jam hologram di dinding hampir tengah malam. Jika aku tetap mau melakukan hal nekat ini, kini saatnya aku pergi. Baiklah, aku meremas jemari. Aku mulai melangkah keluar kamar, berjalan cepat tanpa suara di lorong, menuruni anak tangga. Untuk urusan menyelinap, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Suasana senyap lengang. Dalam hitungan detik, aku telah melangkah di jalan menuju jaringan kereta kota Tisri. Aku berpindah 2 kali. Gerbong kereta yang beroperasi 24 jam itu lengang. Hanya ada 1-2 penduduk kota yang pulang kemalaman. Aku duduk di pojok gerbang menatap lampu-lampu kota. Kereta terus melesat. Tiba di stasiun kota Tisri, aku kembali melangkah cepat. Tubuhku bergerak dari satu bayangan bangunan ke bayangan bangunan lainnya, menghindari drone pengawas yang terbang berpatroli. Jika aku bisa melakukan teknik teleportasi, ini akan jauh lebih mudah. Tapi itu bukan keahlianku.
Jika potongan tubuhku terlihat di jalanan, itu malah akan menarik perhatian. Gerbong stasiun terkunci, tapi itu bukan masalah. Aku memeriksa sekitar, menemukan pintu masuk yang kecil, melepaskan jepit rambut dari rambut keritingku. Jemariku lincah menaklukkan kunci dengan teknologi tinggi tersebut. Klik, kuncinya terbuka. Aku mendorong pintu. Tidak sulit, masih ada 2 pintu lagi yang harus kulewati, hingga aku tiba di barisan kursi penonton. Hamparan luas rumput terpangkas rapi. Lapangan bola terbang terlihat remang. Nyaris seluruh lampu padam. Ini markas klub Persib. Para pemain dan ofisial tim lawan masih di distrik lain karena ini pertandingan tanding. Mataku awas menatap sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Jangan-jangan Tamus hanya bercanda. Dia sedang mengerjaiku. Aku melangkah pelan di hamparan rumput menuju titik pusat lapangan. Aku mendongak menatap bulan sabit di atas sana. Awan berarak. Kota Tisri ada di perut bumi. Jadi itu langit buatan. Itulah kenapa langit di sini selalu terlihat menawan bagai lukisan. Angin bertiup pelan. Aku masih awas menatap sekitar. 15 menit aku menunggu. Saat aku hampir kesal memutuskan pulang, tiba-tiba plop, suara gelembung air meletus terdengar lagi. Tamus muncul di depanku, muncul begitu saja. Keren, itu teknik teleportasi yang sangat hebat. Selamat malam, Selena. Dia menyapaku dengan suara bagai dari dalam sumur. Aku menelan ludah mendongak. Tamus bertubuh tinggi dan kehadirannya sangat berbeda dibanding saat di dalam cermin. Setelah sekitarku membeku, bahkan angin enggan bertiup. Kekuatan orang ini tak terbayangkan. Kamu sudah lama menunggu. Aku menggeleng sedikit gugup. Aku senang melihatmu datang. Itu berarti semua rencanaku berjalan baik. Rencana apa? Aku bertanya. Suaraku sedikit mencicit. Banyak, salah satunya adalah tangan kanan Tamus terangkat dan sebelum aku sempat menyadarinya, dia telah mengirim pukulan persis menghantam dadaku. Tubuhku terpelanting ke belakang. Aku berseru lebih karena kaget, bukan karena sakit. Pukulan itu tidak menyakitkan meskipun membuat tubuhku terpelanting. Dan saat tubuhku masih mengambang di udara, Tamus telah meleset, mencengkram kepalaku. Jemari tangannya yang dingin terasa di dadaku, juga di rambut keritingku, karena menutup kepalaku sejak tadi terlepas. Tamus menggeram, mulutnya komat-kamit, entah mengucapkan bahasa apa. Aku tidak paham. Tangannya yang mencengkeram kepalaku bergetar hebat. Butir salju turun di sekitar kami. Tubuhku masih mengambang di udara. Tidak bisa kukendalikan. Seolah seluruh bagian badanku mati rasa sejak terkena pukulan pertama. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan orang misterius ini? Apakah dia akan membunuhku? Wajahku pucat. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, Tamus berteriak kencang. Rabarasatara bara. Aku terkesiap ngeri. Lihatlah di sekelilingku, entah datangnya dari mana. Ribuan jarum es siap menghujam tubuhku. Aku hendak melepas cengkeraman Tamus, tapi tubuhku sama sekali tidak bisa kugerakkan. Berusaha menggeliat, tapi aku terlambat. Ribuan jarum es telah meluncur deras, menghantam setiap simpul nadiku, menembus pakaianku, menusuk kulitku, terus menghujam deras. Aku berteriak keras, itu sakit sekali. Kepalaku terasa mau pecah, seluruh peredaran darahku bagai terhenti. Rabarasa tabara. Tamus membaca mantra sekali lagi. Aku meraung, aku tidak tahan lagi.
Kemungkinan teriakanku melewati dinding-dinding stadion. Sekejap saat tubuhku siap meledak, Tamus melepas tangannya dari dahiku. Ribuan jarum es luruh berubah menjadi air. Tubuhku terpelanting, terperenyak di rumput. Aku tergeletak di sana. 1 menit kemudian, aku tetap tak bisa menggerakkan tubuhku. 5 menit kemudian, rasa sakit di seluruh tubuhku mulai reda. Jemari tanganku mulai bisa kugerakkan. 10 menit kemudian, aku berdiri dengan kaki gemetar. Pakaianku basah kuyup, rambut keritingku berantakan. Lihat di depan, Selena, Tamus berseru. Aku mendongak. Hei, apa yang akan dia lakukan lagi? Tamus telah mengirim pukulan berdentum ke arahku. Splas, kali ini aku refleks membuat tameng transparan. Tepatnya, Tamus memang sengaja memperlambat serangan agar aku bisa bereaksi. Boom, pukulan berdentum itu mengenai tamengku. Tubuhku terbanting 3 langkah ke belakang. Tapi tameng itu tidak pecah. Astaga, aku berseru. Tamus tertawa. Aku jatuh terduduk. Apa yang telah terjadi? Sejak kapan aku bisa membuat tameng sehebat itu? Selamat Selena, kekuatan aslimu telah terbuka. Apa maksudnya? Aku memandang Tamus dengan tatapan tidak percaya. Splas, masih dalam posisi duduk, aku mencoba membuat tameng transparan lagi. Benar, itu tameng yang kokoh sekali, tidak lagi berlubang-lubang. Kamu lahir di keluarga yang tidak beruntung, Selena. Gizi buruk, tubuhmu berkembang lebih lambat dibandingkan petarung terbaik klan bulan lainnya. Juga berbagai kejadian menyedihkan di masa kecil. Pertumbuhan psikismu juga terhambat. Bakat besarmu terkunci bertahun-tahun. Tapi malam ini aku telah membukanya. Tidak akan ada lagi yang mentertawakan teknik bertarungmu. Aku beranjak berdiri menyeka wajah. Aku punya banyak sekali rencana untukmu. Tamus berkata lagi. Era kekuatan besar akan kembali. Pewaris sah dunia paralel akan dibebaskan, dan kamu adalah bagian penting itu. Aku membutuhkan pengintai yang hebat. Untuk itulah kamu harus sekolah di Akademi Bayangan tingkat tinggi. Menyelesaikan pendidikanmu di sana menjadi pengintai. Tapi aku gagal dalam seleksinya, Tuan Tamus. Omong kosong. Namamu tercatat di sana. Minggu depan saat hari pertama kuliah, kamu akan pergi ke Akademi Bayangan tingkat tinggi. Saat mahasiswa baru berbaris di aula megahnya, kamu akan melangkah masuk dengan berani. Kamu harus menuntut hakmu menjadi salah satu mahasiswa di sana. Tunjukkan bahwa kamu bukan lagi Selena yang bahkan tidak becus melakukan teknik pukulan berdentum. Kamu adalah Selena, calon mahasiswa terbaik ABTT. Kamu akan diterima di sana. Tamus mengangkat tangannya lagi, menjentikkan jemari. Plop, terdengar suara gelembung air meletus dan splas. Tubuhnya telah lenyap. Hei, tunggu, aku berseru. Jangan pergi dulu. Hei, Tuan Tamus, tunggu. Percuma, Tamus telah pergi. Stadion kembali lengang. Hanya rumputnya yang ditutupi butiran salju. Terhampar luas. Onggokan salju ada di mana-mana. Kita lanjutkan ke episode 9 pada video selanjutnya.